Kenapa kok ku dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ku? Sekarang perhatikan, jika ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat fathah. Maka ini tanwin, setelahnya huruf lam. Huruf lam ini huruf apa? Harus kita ketahui. Perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Di sini kami akan membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian agar supaya dapat langsung praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, dan agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian memahaminya, kemudian bisa menerapkannya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar lancar, tapi lancar yang juga memahami ilmu tajwid, seperti itu. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 280. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 280 ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan supaya dapat mudah dipahami, dapat langsung bisa diterapkan ketika membaca Al-Quran, sehingga yang belum lancar dapat bisa segera lancar dalam membaca Al-Qurannya. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, yang terpenting walaupun pelan-pelan, walaupun sedikit-sedikit, yang terpenting semoga dapat langsung bisa dipahami tajwid Al-Qurannya dengan mudah, dapat langsung bisa dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, seperti itu. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 280 ini. Pada bagian yang kedua kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai selesai sini. Dari sini sampai sini. Baik, sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Kami selalu menyarankan hendaknya bacalah terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat 280 itu secara full, seperti itu. Baik, mari sama-sama kita baca karena ini yang akan kita pelajari. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah, dapat langsung bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an. Yang pertama di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini huruf nun, ini tanda sukun. Nah, huruf sukun itu
Kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya tuh sama saja, seperti itu. Ada huruf non sukun, setelahnya huruf ta. Nah, perhatikan terlebih dahulu media gambar di samping. Ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf non sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1, baris 2 di atas huruf fathatain. Yang nomor 2, baris 2 di bawah huruf kasratain. Yang nomor 3, dhammatain. Jadi apabila kita membaca Al-Quran lalu bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan setelah huruf nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa? Nah, harus kita ketahui hurufnya, maka akan terjadilah suatu hukum tajwid seperti itu. Contohnya tuh seperti ini. Ini ada huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf ta. Huruf ta ini huruf apa? Nah, harus kita ketahui. Nah, kita lihat gambar di samping, huruf ta itu masuk pada huruf ikhfa hakiki. Jadi apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ta masuk kepada ikhfa hakiki akrob. Kenapa kok dikatakan akrob? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat, maka dikatakan akrob. Nah, cara membaca ikhfa itu dibaca samar dan berdengung. Yang disamarkan itu apanya? Bunyi nun sukunnya kita baca samar. Jangan kita baca waan, nunnya tuh berbunyi n-nya tuh jelas sempurna. Waan, jangan, tapi disamarkan. Waan, samarkan seperti itu. Kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Di bagian waan itu kita panjangkan, kita tahan suaranya, kita dengungkan. Wa antasaddaqu. Kemudian ku dibaca panjang. Kenapa kok ku dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ku? Sekarang perhatikan gambar di samping. Di situ kan ada rumus 1, rumus 2 dan rumus 3. Rumus 1, rumus 2, rumus 3. Sekarang perhatikan rumus 2 warna hitam tuh, perhatikan. Rumus 2 warna hitam. Apabila kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf waw sukun, ini udah ada huruf waw, ini tanda sukun huruf waw sukun nih. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah nih namanya, tuh tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingganya ku dibaca panjang sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Wa antasaddaqu. Ku dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian khairul lakum. Di sini ada huruf ya sukun. Perhatikan media gambar di samping, huruf lin ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Saudara-saudara perhatikan media gambarnya. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jika ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat fathah. Maka huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin, harful lin. Huruf lin itu dibaca lunak, lembut, tidak memberatkan lisan. Kita baca khairul lakum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf roh memiliki harokat dhammatain, memiliki tanda baca dhammatain atau tanwin dhammah atau dhammah tanwin. Maka huruf roh kita baca tabkhim, kita baca tebal. Sehingga kita pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf rohnya. Khairul lakum. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, tadi kan sudah kami ingatkan di awal, setiap membaca Al-Quran bertemu nun sukun atau tanwin, maka kita perhatikan setelah huruf nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Terjadi hukum tajwid. Ini tanwin, setelahnya huruf lam. Huruf lam ini huruf apa? Harus kita ketahui. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi kalau ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu daripada 2 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, idgham cara membacanya dimasukkan. Nah, kemudian dia bila gunnah. Jadi dimasukkan kemudian tidak disertai dengan gunnah, dia tidak didengungkan.
Jadi yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwin yang kita masukkan. Kita baca khairul, jangan dibaca khairun. Kemudian tidak digunakan, tidak didengungkan, baca pendek saja. Khairul lakum, seperti itu. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Kenapa kok ini huruf hamzah? Bukankah ini huruf alif? Nah, perlu untuk diingat. Kalau ada huruf alif, ingat ya, kalau ada huruf alif kemudian dia memiliki tanda baca. Ini huruf alif ada tanda bacanya. Ini huruf alif ada tanda bacanya. Huruf alif yang memiliki tanda baca, yang memiliki harokat, maka itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Nah, kami ulang, huruf alif yang memiliki harokat, huruf alif yang memiliki tanda baca atau baris, maka itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Seperti itu. Maka ini mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Huruf mim sukun itu kalau dia sukun, perhatikan media gambar di samping. Ada 3 hukum di sana begitu. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 3. Di situ ada bacaannya izhar syafawi. Nah, baca penjelasannya di bawah tuh. Jadi kalau ada huruf mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim. Jadi setelah mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun, setelahnya adalah huruf hamzah nih ya. Bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih, tapi huruf hamzah. Maka ini hukumnya izhar syafawi, dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Khairul lakum ing pendek begitu. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Huruf kaf ini huruf apa? Harusnya saudara sudah tahu apa hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping, huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Maka ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya ikhfa hakiki. Huruf kaf masuk kepada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa? Kok dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh, maka dikatakan ab'ad. Nah, kalau ab'ad itu cara mengucapkan, tadi ikhfa cara membacanya kan dibaca sama dan berdengung. Kalau ab'ad itu dia lebih condong berbunyi eng, lebih condong berbunyi ng. Kita baca ing. Nah, kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ing kuntum. Nah, seperti itu. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini di atas nun sukun bertemu dengan huruf ta. Hukumnya sama. Ikhfa hakiki akrob. Tadi sudah jelas, detail kami jelaskan di sini. Disamarkan juga nun sukunnya. Kuntum, tapi jangan dibaca kung, jangan. Tapi dibaca kung. Yang condong berbunyi eng itu yang ikhfa hakiki ab'ad. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf atau qaf, itu saja. Selebihnya tidak condong berbunyi eng gitu. Samarkan. Kuntum ta'lamun. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, harusnya saudara sudah tahu. Nah, di sini tidak kami tampilkan lagi gambarnya karena tadi sudah kami jelaskan dengan detail di atas. Hukumnya adalah izhar syafawi. Karena di sini mim sukun itu setelahnya huruf ta, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih. Maka hukumnya adalah izhar syafawi. Baca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. In kuntum ta'lamun. Mun dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun, mad arid li sukun. Tapi pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa dari tabi'i kok jadi mad arid li sukun? Apa penyebabnya itu apa? Sekarang perhatikan rumus 2 lagi. Mu dibaca panjang. Pasti saudara sudah tahu kenapa kok mu dibaca panjang. Karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingga mu dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya tuh bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, tapi harus konsisten dalam setiap kali kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya harus kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4, maka semuanya harus kita baca 4 harokat, tidak boleh selang-seling, tidak boleh seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kan kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca ta'lamun. Jangan dibaca ta'lamuna, jangan, tapi dibaca ta'lamun. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang karena berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan seperti itu. Sehingganya kita baca ta'lamun.
Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.